Pada yang terhormat Bapak Sabam Raja Guguk, mohon siap-siap Bapak Mahfud Arifin. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 dan para anggota Komisi 1. Yang saya hormati Bapak Kasal, Bapak Asintel, Bapak Asop, Bapak Asren, Pak Panglima, dan jajaran yang hadir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi saya, Pak, terhadap kinerja Bapak dan jajaran. Tadi Bapak paparkan kesiapan tempur Bapak 70%, KRI Marinir 41. Kebetulan Pak Kasal mohon izin, dalam periode kemarin saya eh, berkesempatan sama-sama Pak Endi juga, sama Pak Endi, kami bertugas di Kementerian Pertahanan dalam periode kemarin, dan ya kami ingatlah Pak, pada saat Pak Prabowo pertama-tama menjadi Menteri Pertahanan, waktu itu angka-angka halaman 6 ini masih jauh, angka kesiapan tempurnya di bawah angka yang Bapak paparkan hari ini. Jadi saya mengucapkan apresiasi saya terhadap kinerja Bapak dan jajaran sudah mampu meningkatkan kesiapan tempur TNI AL, walaupun dalam 5 tahun terakhir bangsa kita, negara kita banyak menghadapi gangguan seperti COVID dan lain-lain. Tapi TNI, dalam hal ini khususnya TNI AL, tetap dapat membangun, terus memperkuat kekuatan TNI AL. Dan juga saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Kasal dan jajaran atas keberhasilan melakukan penindakan-penindakan hukum di laut, menjaga laut kita. Pada hari ini dengan di rapat panitia kerja keamanan laut ini, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak Kasal. Menurut pandangan Bapak, dalam hal keamanan laut, konsep atau bagaimana sih Pak idealnya menurut Pak Kasal? Keamanan laut Indonesia ini, apakah kita perlu Coast Guard? Satu. Kedua, saya lihat ini kan banyak juga semangat dari kawan-kawan, dari banyak pihak yang ingin membangun Coast Guard, yang semangatnya sebenarnya ingin membuat penegakan laut itu menjadi dipegang oleh satu, penegakan hukum di laut menjadi dipegang oleh satu badan, ya Pak ya. Selama ini kan masih ada 13 kalau nggak salah Pak ya. 13 13 instansi yang mengklaim, dan bukan hanya mengklaim, tapi memang mempunyai tugas melakukan penegakan hukum di laut. Ya kita bayangin Pak, kalau kapal perdagangan diperiksa oleh 13, ya kan, instansi yang berbeda. Kalau dia ngangkutnya sayur Pak, itu sayur pas nyampe mungkin udah rusak Pak. Ya kan, kalau dia ngangkut buah, ya belum lagi kalau di 13-13-nya itu ada oknum-oknum yang bermain. Berarti pedagang-pedagang kita mesti menghadapi 13 oknum, gitu kan. Kira-kira begitu kan Pak gambarannya. Tapi kita ingin perbaiki itu semangatnya. Menurut Pak Kasal, bagaimana Pak pembagian tugasnya dalam hal penegakan hukum di laut kalau ada Coast Guard? Atau mungkin menurut Pak Kasal Coast Guard tidak diperlukan, tapi bisa dengan cara lain. Saya ingin mendengar pandangan Pak Kasal bagaimana idealnya. Lalu nanti kalaupun dengan adanya Coast Guard, bagaimana pembagian kewenangannya Pak, pembagian tugasnya dalam penegakan hukum di laut dengan TNI AL? Karena di 13 yang lain ini, pada saat ada Coast Guard, kemungkinan besar mereka akan dilebur ke dalam Coast Guard. Tapi kan TNI AL nggak mungkin dilebur Pak. TNI AL akan tetap ada. Selama Republik ini berdiri, TNI AL akan tetap ada. Nah, bagaimana pembagian kewenangannya, pembagian tugasnya? Lalu mungkin perlu juga mencontoh atau membandingkan di Jepang bagaimana, di Amerika bagaimana, di negara lain RRT
di Tiongkok bagaimana pembagian tugasnya antara Coast Guard dan Angkatan Lautnya. Karena walaupun memang tadi Bapak paparkan menurut undang-undang peraturan dunia, menurut UNCLOS bahwa memang kapal perang Angkatan Laut itu memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Tetapi tetapi pada saat yang bersamaan rasa-rasanya lebih pantas bagi saya pribadi Pak ya, pantas juga lah kalau untuk penindakan pelanggaran hukum seperti tadi penyeludupan, em, apa penyeludupan, narkoba, kehutanan itu ditindak oleh kapal-kapal yang dimiliki oleh Coast Guard di mana speknya lebih rendah daripada spek kapal perang. Karena tentu KRI Bapak, fregat Bapak, OPV Bapak, kapal selam Bapak itu kan speknya sangat tinggi Pak. Speknya tidak dibuat untuk hanya menangkap penyelundup. Tapi speknya fregat Bapak itu kan dibuat untuk menghancurkan musuh dengan rudal-rudalnya, dengan torpedo-torpedonya. Nah, lalu kalaupun nanti Coast Guard berdiri, Pak, peran TNI AL kan besar Pak di dalam Coast Guard. Baik dari personel, bahkan peralatan mungkin. Dan TNI AL lah yang kami yakini memiliki paling banyak pengetahuan tentang laut Indonesia. Jadi apabila Coast Guard ini didirikan tentu akan belajar banyak dari TNI AL. Yang paling tahu lautnya Indonesia, selat-selatnya, pelabuhan tikusnya tentu TNI AL. Karena itu saya meminta pandangan Bapak tentang bagaimana pembagian tugasnya nanti. Poin kedua, dalam rangka upaya Bapak untuk melakukan pembangunan kekuatan TNI AL, kami siap mendukung penuh Pak. Teman-teman semua di Komisi 1 sudah melakukan kunker di Kepaja ini sudah melakukan kunker kemana-mana dan Bapak tadi dengar semuanya merasakan bahwa kekuatannya masih kurang. Kita masih butuh banyak peralatan baik di atas, di permukaan maupun di bawah air dan kami siap mendukung semuanya Pak. Segala upaya untuk memperkuat negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih